Ini dapat melihat wajah si perempuan itu dengan jelas. Tapi guys, ternyata wajah perempuan itu terlihat menyeramkan guys. Ya mungkin perempuan itu terlihat pucat gitu ya guys. Dan perempuan itu ternyata mempunyai rambut yang panjang. Dan wajahnya terlihat menakutkan ya guys. Mungkin ya wajahnya itu terlihat pucat gitu. Jadi si Ali itu jadi merinding gitu. Jadi takut ya. Nah, Ali belum sempat mendekati perempuan itu, tapi perempuan itu seketika langsung lari masuk ke semak-semak dan menghilang begitu saja. Jadi si perempuan itu lari ke tempat dia pergi yang waktu beberapa minggu yang lalu tuh guys, masuk ke semak-semak gitu dan langsung ngilang gitu aja, sama kayak sebelumnya. Nah, karena si Ali tadi sempat melihat wajahnya si perempuan itu ya, dan memang wajahnya itu bagi Ali itu cukup menyeramkan gitu. Akhirnya si Ali pun lari tunggang langgang gitu ya guys, karena saking ketakutannya itu. Dan tiba-tiba si Ali itu mendengar suara si perempuan tadi yang memintanya agar tidak mengganggunya. Nah, karena mendengar suara perempuan tadi, si Ali pun akhirnya mencari sumber suaranya. Jadi si Ali ini nengok sana sini gitu ya. Dari mana asal suara perempuan itu. Dan ternyata suaranya itu terdengar dari atas guys. Jadi dari atas pohon. Akhirnya si Ali pun memandang ke atas pohon. Dan ternyata guys, perempuan tadi sudah duduk bertengger di atas pohon besar. Nah, padahal guys, tadi itu kan perempuannya itu lari ke semak-semak ya. Dan saat mau diambilin sama si Ali kan si perempuan tadi udah ngilang gitu aja. Kok bisa tiba-tiba dia nangkring di atas pohon guys? Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Dimana di channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman nyata atau real story. Dan sebelum gue lanjut, silakan klik tombol like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa untuk komen serta share jika kalian suka dengan channel gue ini. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele ya di Real Horror Story. Dan di episode kali ini gue akan mengangkat sebuah kisah pengalaman mistis ya yang dialami oleh seorang penjaga makam yang sakit setelah melihat penampakan di komplek pemakaman yang dia jaga. Dan kejadian itu terjadi pada saat awal-awal ya sang penjaga makam ini menjaga komplek pemakaman tersebut guys. Nah gimana cerita selengkapnya? Jadi jangan kemana-mana ya, duduk yang manis, siapkan cemilan, dan simak baik-baik. Cikirap. Kehilangan pekerjaan selama pandemi membuat Ali stres. Apalagi usahanya mendapatkan pekerjaan baru itu tidak berhasil. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, Ali akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan di kampung halamannya, Ali diberitahu oleh salah seorang kenalannya kalau ada lowongan sebagai penjaga kuburan atau yang biasa disebut juru kunci makam. Nah, dari sinilah nih awal kisah horor yang dialami oleh si Ali terjadi. Meskipun pada awalnya hati Ali tuh merasa berat ya untuk menerima tawaran itu, namun karena mengingat perlu menanggung istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun, akhirnya si Ali pun setuju untuk melakukan pekerjaan sebagai penjaga makam. Meskipun Ali terpaksa nih ya menerima pekerjaan menjadi penjaga makam tersebut, tapi
Ali berniat untuk tetap melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin guys, dengan sepenuh hati gitu ya. Dan akhirnya Ali pun menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan kawasan kuburan tersebut. Biar dia nggak terlalu jauh gitu ya kalau mungkin mau berpatroli atau mengecek kondisi pemakaman yang harus dia jaga. Nah, meskipun sebenarnya ada rasa takut karena menjaga kawasan makam tersebut, namun si Ali ini menganggap tugasnya itu tidak sesulit seperti yang dia perkirakan. Ya, karena memang sebelumnya kan si Ali ini nggak pernah tuh guys berprofesi sebagai penjaga makam ya, dan itu adalah pengalaman dia untuk yang pertama kalinya. Tapi setelah dia timbang-timbang, sepertinya pekerjaannya nggak terlalu berat, kan cuma ngecek-ngecek makam doang gitu loh. Jadi ya udahlah, si Ali pun membulatkan tekad untuk menjalani profesi barunya dengan sepenuh hati. Tugasnya si Ali ini tergolong mudah guys. Dia hanya perlu untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan dengan niat yang tidak baik. Seperti misalnya pengedar narkoba, penjudi, atau para pengamal ilmu hitam tuh. Nah, jadi makam itu harus dijaga supaya nggak ada nih, misal ada pengedar narkoba yang ngumpet di situ atau nyembunyiin barang-barang haramnya ya di area pemakaman seperti itu loh. Atau mungkin orang-orang yang berjudi atau mungkin mabuk di kawasan pemakaman karena kan sepi gitu ya, karena pemakaman nggak pasti nggak rame, jadi mungkin aja mereka bisa berjudi di situ biar nggak ditangkap polisi kayak gitu. Nah intinya pokoknya tugasnya si Ali ini ngejaga lah biar kawasan pemakaman tersebut tetap aman dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Untuk memastikan kalau nggak bakalan ada orang yang mengganggu kuburan ya, biasanya Ali akan beronda sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pada waktu siang dan 2 kali pada waktu malam. Nah, selama dia melakukan pekerjaan tersebut selama beberapa hari itu dia si Ali ini sudah melakukan pekerjaannya ya, melakukan tugasnya. Alhamdulillah nggak pernah ada kejadian aneh yang terjadi. Kalau rasa takut dan gemetar itu perkara biasa, apalagi jika beronda pada waktu malam. Tapi meskipun si Ali ini tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh gitu ya, suatu saat nih, suatu ketika si Ali ini kayak ketemu apesnya gitu loh guys, dan dia mengalami kejadian horor. Kejadian ini bermula pada saat si Ali itu melihat sekelebat bayangan perempuan ya berbaju kurung warna hijau dan berselendang hitam. Dan karena kejadian itu terjadi pada malam hari, si Ali pun merasa ketakutan gitu loh. Ya malam-malam saat kuburan sepi tiba-tiba dia melihat sekelebat bayangan perempuan gitu ya pakai baju hijau dan berkerudung hitam. Pastinya si Ali ini jadi kaget gitu. Nah, perempuan misterius itu duduk di tepi sebuah makam ketika Ali sedang melakukan ronda pada pukul 9 malam. Nah, awalnya si Ali ini tidak merasa curiga. Ali memberhentikan motornya dan memperhatikan perempuan itu. Mengingat lokasi makam tersebut terletak agak jauh ke dalam, guys. Nah, jadi si Ali ini kan masih di ujung ya. Mungkin dia di depan pintu masuk makam lah gitu. Dan dari jauh dia melihat sosok perempuan itu sedang duduk di tepi pemakaman. Cuman pemakamannya itu agak menjorok masuk ke dalam gitu loh guys. Nah si Ali pun berhenti ya kan. Dia memperhatikan sosok perempuan tadi. Saat Ali melihat sosok perempuan berbaju kurung dan berselendang hitam itu duduk sendirian di kuburan, perempuan itu ternyata kayak sadar gitu loh guys. Jadi dia seperti menyadari kalau ada seseorang yang memperhatikannya. Dan kemudian perempuan itu pun bangun dan bergerak meninggalkan pemakaman tersebut. Nah ketika perempuan itu berjalan ke arah saya segera memperkenalkan diri. Namun
tidak ada sepatah kata keluar dari mulutnya, kata si Ali. Jadi guys, si perempuan tadi itu kan tahu nih kalau diperhatiin sama si Ali ya. Si perempuan ini langsung berdiri dan bermaksud untuk meninggalkan pemakaman. Jadi dia berjalan ke arah keluar gitu loh. Nah si Ali ini tadi memang lagi berhenti di depan pintu masuk pemakaman ya. Nah saat dia melihat wanita itu berjalan menghampiri dia, ya sebenarnya mungkin nggak menghampiri si Ali, tapi menuju ke arah keluar gitu. Si Ali pun akhirnya memperkenalkan diri. Malam mbak, ini saya penjaga makam nih. Mbak, siapa ya dari mana? Mungkin seperti itu ya. Si Ali itu nanya. Tapi si perempuan itu nggak jawab apa-apa guys. Dan dia cuma diem aja. Dan perempuan itu langsung berlalu begitu saja tuh menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Ali kemudian mencoba memberanikan diri untuk mengikuti perempuan tersebut. Namun anehnya bayangan perempuan itu tiba-tiba lenyap. Dan yang lebih mengherankan, Ali tidak menjumpai jalan keluar kawasan kuburan melalui semak-semak tersebut. Nah setelah gagal menemui perempuan itu, Ali pergi ke makam yang disinggahi oleh perempuan tadi. Dan ternyata di makam yang tadi disinggahi oleh perempuan itu ya, tertera nama seorang perempuan yang sudah meninggal dunia hampir 50 tahun yang lalu. Jadi makam itu makam tua guys. Udah yang dimakamkan di situ seorang wanita dan sudah meninggal 50 tahun yang lalu gitu loh. Nah, karena si Ali ini kan masih baru tuh ya bertugas sebagai penjaga makam. Jadi mungkin si Ali ini belum terlalu paham seluk-beluk pemakamannya di sana gitu loh guys. Makanya saat si perempuan itu tadi menuju ke arah semak-semak, si Ali itu mikir, oh mungkin ada pintu keluar lain gitu loh selain pintu masuk yang tempat si Ali tadi berdiri. Tapi ternyata setelah dihampiri oleh si Ali, nggak ada jalan keluar di situ guys. Di balik semak-semak itu nggak ada jalan keluar, jadi cuma tembok doang gitu loh. Padahal si perempuan tadi udah hilang. Nah kan si Ali jadi bingung gitu ya. Si perempuan tadi lewat mana gitu loh, kok udah hilang aja. Sementara nggak ada akses keluar di balik semak-semak tersebut. Tapi malam itu si Ali nggak pengen berpikiran yang gimana-gimana gitu ya. Jadi dia tetap positive thinking. Dia mikir oh mungkin perempuan itu salah satu penduduk desa yang tinggal di sekitar pemakaman tersebut lah kayak gitu loh. Mungkin dia sedang mengunjungi makam kerabatnya atau mungkin ya intinya mungkin perempuan ini sekedar ziarah aja gitu loh. Meskipun ziarahnya itu juga jamnya itu tidak seperti orang-orang pada umumnya gitu loh. Dia malah ke makam itu jam 9 malam kayak gitu. Dan si Ali memutuskan untuk mengabaikan peristiwa tersebut. Nah beberapa minggu kemudian si Ali ini sedang ronda malam lagi guys. Tapi malam itu si Ali menggunakan sepeda. Kalau sebelumnya dia kan pakai motor tuh patrolinya ya. Dan malam itu si Ali memakai sepeda. Saat si Ali ini sedang melakukan ronda malam ya, si Ali bertemu lagi dengan perempuan yang sama yang pernah dilihatnya beberapa minggu yang lalu, yang pakai baju hijau dan berkerudung hitam itu, guys. Nah, kebetulan pada saat malam itu bulan sedang penuh, jadi pekatnya malam itu sedikit terang karena terkena cahaya bulan, guys, sehingga mudah melihat perempuan tersebut. Nah, kalau area pemakaman itu kan emang biasanya gelap gitu ya guys, apalagi kalau udah malam, karena pasti minim cahaya penerangan. Ya mungkin ada lampu tapi kan paling ya di depan lah, mungkin di area pintu masuk gitu ya. Kalau di dalam pemakamannya kan pada umumnya itu memang gak ada lampu, jadi gelap gitu. Nah karena malam itu mungkin lagi bulan purnama tuh guys, jadi suasananya sedikit terang lah karena terbantu oleh sinar bulan. Sehingga si Ali ini bisa ngelihat itu loh sosok perempuan yang pernah dilihatnya sebelumnya gitu. Nah, si Ali ini bercerita ya, kebetulan saya ronda pakai sepeda. Jadi mungkin dia tidak menyadari kehadiran saya.
saya mendengar suaranya sedang menangis di pinggir makam yang sama, kata si Ali. Jadi perempuan ini datang lagi ke makam yang sama guys, ke makam seorang perempuan yang sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Dan kali ini perempuan itu sedang menangis di depan makam yang dia kunjungin itu guys. Tapi karena si Ali ini naik sepeda, mungkin si perempuan tadi nggak menyadari kalau si Ali ini lagi memperhatikan dia. Nah, dan ketika Ali asik memperhatikan perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu menolehkan wajahnya. Dan dalam samarnya malam serta cahaya bulan, Ali kali ini dapat melihat wajah si perempuan itu dengan jelas. Tapi guys, ternyata wajah perempuan itu terlihat menyeramkan guys. Ya mungkin perempuan itu terlihat pucat gitu ya guys. Dan perempuan itu ternyata mempunyai rambut yang panjang. Dan wajahnya terlihat menakutkan ya guys. Mungkin ya wajahnya itu terlihat pucat gitu. Jadi si Ali itu jadi merinding gitu. Jadi takut ya. Nah, Ali belum sempat mendekati perempuan itu, tapi perempuan itu seketika langsung lari masuk ke semak-semak dan menghilang begitu saja. Jadi si perempuan itu lari ke tempat dia pergi yang waktu beberapa minggu yang lalu tuh guys, masuk ke semak-semak gitu dan langsung ngilang gitu aja, sama kayak sebelumnya. Nah, karena si Ali tadi sempat melihat wajahnya si perempuan itu ya, dan memang wajahnya itu bagi Ali itu cukup menyeramkan gitu. Akhirnya si Ali pun lari tunggang langgang gitu ya guys, karena saking ketakutannya itu. Dan tiba-tiba si Ali itu mendengar suara si perempuan tadi yang memintanya agar tidak mengganggunya. Nah, karena mendengar suara perempuan tadi, si Ali pun akhirnya mencari sumber suaranya. Jadi si Ali ini nengok sana sini gitu ya. Dari mana asal suara perempuan itu. Dan ternyata suaranya itu terdengar dari atas guys. Jadi dari atas pohon. Akhirnya si Ali pun memandang ke atas pohon. Dan ternyata guys, perempuan tadi sudah duduk bertengger di atas pohon besar. Nah, padahal guys, tadi itu kan perempuannya itu lari ke semak-semak ya. Dan saat mau diambilin sama si Ali kan si perempuan tadi udah ngilang gitu aja. Kok bisa tiba-tiba dia nangkring di atas pohon guys. Dan tentu saja Ali semakin panik ya. Dan dia terus berlari tanpa tujuan dan meninggalkan sepedanya di area pemakaman. Jadi si Ali ini sampai lupa gitu ya, dia bawa sepeda. Dia langsung kocar kacir gitu ya. Ya si Ali langsung lari tunggang langgang guys. Dan nggak jelas arahnya kemana gitu ya. Dan selanjutnya Ali itu udah nggak inget apa-apa. Ali baru sadar tiba-tiba dia sudah berada di halaman rumahnya. Dan yang menemukan Ali itu adalah istrinya. Dan ternyata si Ali ini pingsan guys. Jadi istrinya itu menemukan Ali pada keesokan harinya ya. Jadi keesokan pagi gitu. Si istrinya ini kan mungkin waktu bangun pagi gitu ya. Waktu buka pintu dia melihat si Ali ini tergeletak di halaman depan rumahnya. Lalu kan si istrinya ini bangunin Ali gitu. Ya mungkin mas bangun kok malah tidur di halaman kayak gitu ya. Nah si Ali pun tersadar tapi masih bingung gitu loh. Dia lupa guys dengan kejadian yang dialaminya semalam gitu. Sampai si Ali ini berusaha mengingat apa yang sudah terjadi. Dia baru sadar gitu ya kalau dia baru bertemu dengan sosok misterius ya di area pemakaman yang menyebabkan dia jadi ketakutan sampai lari gitu kan, lari ketakutan dan tergeletak pingsan. Nah setelah kejadian tersebut si Ali ini jatuh sakit guys. Ali demam ya, dan meskipun sudah diobati gitu, si Ali ini masih belum pulih guys keadaannya. Mungkin sudah dikasih obat, sudah dibawa ke dokter juga. Tapi tetap aja si Ali ini masih sakit demam. Sehingga
Akhirnya istrinya pun memanggil seorang ustadz. Dan setelah dipanggilkan ustadz, kondisi Ali pun akhirnya berangsur pulih dan bisa sehat kembali. Mungkin si Ali ini sempat diruqyah ya sama si ustadz tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut guys, alhamdulillah nggak ada lagi kejadian aneh pada saat Ali ronda malam ya di area pemakaman. Dan si Ali ini tetap meneruskan pekerjaannya sebagai penjaga makam. Dan hingga saat ini sudah hampir 2 tahun berlalu, Ali masih tetap menjadi penjaga di area pemakaman tersebut. Nah, meskipun kejadiannya sudah berlalu guys, Ali ini masih tetap memikirkan sosok perempuan misterius yang sempat dia temuin itu guys. Jadi meskipun si Ali ini takut, tapi rupanya si Ali ini juga masih penasaran gitu ya dengan sosok perempuan tadi. Apakah perempuan itu memang benar-benar makhluk astral atau mungkin perempuan itu cuman penduduk desa yang kebetulan salah seorang kerabatnya itu meninggal dan dimakamkan di pemakaman tersebut. Ya makam wanita yang sudah meninggal 50 tahun yang lalu itu guys. Atau mungkin si wanita ini justru wanita yang dimakamkan di situ. Nah, Ali ini masih belum dapat jawabannya ya guys. Tapi sampai detik ini perempuan misterius itu nggak pernah muncul lagi di kawasan pemakaman tersebut. Nah itu tadi guys cerita tentang Ali ya, si penjaga makam yang sempat bertemu dengan sosok perempuan misterius ya yang memakai baju hijau dan berkerudung hitam. Yang hingga detik ini pun si Ali masih belum bisa memastikan siapa sosok perempuan misterius tersebut. Nah, bagaimana cerita di episode kali ini guys? Apakah kalian suka dengan cerita gue kali ini? Kalau kalian suka dengan cerita gue ya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya guys. Dan juga silakan untuk komen serta share channel gue ini. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel gue ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan biasanya RHS akan selalu tayang setiap Kamis malam Jumat ya guys, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jika pada malam Jumat tersebut RHS berhalangan untuk tayang, nanti RHS akan tayang di malam-malam yang lain guys. Nah itu makanya kalian perlu untuk menyalakan tombol loncengnya, sehingga kalian gak akan ketinggalan jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Buat kalian yang kepingin sharing ya cerita pengalaman horor kalian, silahkan kalian bisa tulis email kalian dan kirimkan ke email dari Real Horror Story. Nanti alamat emailnya bisa kalian lihat di deskripsi ya guys. Dan sekarang juga RHS ada Spotify-nya. Nanti alamat Spotify dari RHS juga bisa kalian lihat di deskripsi. Oke, buat kalian semua nih yang udah subscribe ya channel gue ini, thank you banget udah dukung gue ya guys. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel gue, jangan lupa untuk selalu simak ya video-video dari Real Horror Story. Dan semoga kalian semua yang udah subscribe channel gue ini ditambah rezekinya, dipermudah segala urusan kalian, dan selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.